Lupakan itu. Kotopiin tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jurati ahlil baitil kiram Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatu sahabati Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala aidan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika innallaha la yuhibbul khabir innallaha la yuhibbul mutakabbir. Ya Rabbana wa taqabbal du'ana bi du'ail innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala jalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia di mana saja Anda berada, melalui pengeras suara, melalui atas langit, atas nama orang tua Ibunda Ratuning sejagat alam semesta yang punya babatan di Pulau Jawa, terah daripada Mekah Madinah, terah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Gunung Bundar, Gunung Menyan, Lewoliang Bogor, tahun 1 tanggal 1 bulan 1 Saka, dengan raga sukmanya Raden Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binti Aminah bin Wahab bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pada hari ini, pada malam ini, di hari yang sangat mulia ini, di malam Jumat awal daripada bulan Agustus menjelang Agustus, di tempat yang mulia, di Musala Al-Mukarramah, Sumur Batu, Pancoran Emas, Sumur Batu yang punya Yang Surya Kencana Wungu, Mbah Raden Kepluk. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasannya pada saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang tiada tara, kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Sesungguhnya kesehatan itu merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Pada dasarnya rasa syukur hamba itu dipinta oleh alam semesta melalui tanah, air, angin, api, dengan karya-karya para waliullah yang ada di Pulau Jawa, khususnya terah daripada Sunan Gunung Jati Cirebon. Bil khusus, mari dalam kesempatan ini kita salam takjim kepada penghulu dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Aminah bin Wahab bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu Rasulullah menitip kepada kita melalui hadisnya, melalui Qur'annya yang karim, sesungguhnya apabila manusia ingin bahagia dunia dan akhirat, harus daripada pusaka Rasulullah ini, yaitu Quran dan hadis, harus kita pegang teguh kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi yang sangat terkenal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnatar rasuli.
Aku tinggalkan kepada kalian hai umat Islam, Ansar dan Muhajirin, dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada pusakaku, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatar Rasulih. Itu hadis daripada perjalanan hidupku, matiku, dan apa yang menjadi kehendak Allah. Sesungguhnya yang apabila di dalam Quran tidak dijelaskan secara mendetil, ada hadisku, merupakan satu penjelasan yang sangat relevan, yang sangat detil untuk umat manusia pada akhir-akhir zaman nanti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, marilah kita salam takjim kepada diri kita pertama. Karena diri ini adalah milik Allah. Karena ruh ini milik Allah. Jasmani milik Allah. Rohani milik Allah. Rasa, karsa, rasa, semuanya milik Allah. Fasilitas yang Allah berikan di dalam diri dan tubuh manusia adalah sesuatu yang sangat mulia, dan itu patut kita syukuri dengan cara kita memuja dan memuji Allah serta bersalawat kepada Rasulullah tanpa henti-hentinya. Karena di dalam memuja dan memuji kepada Allah dan Rasulullah itu merupakan satu gambaran bahwa kita umat Islam yang sejati, bukan umat Islam yang imitasi atau Islam pedati, kunti atau merpati. Sesungguhnya orang-orang Islam itu terdiri dari beberapa golongan. Ketika Rasulullah wafat, terjadilah 73 firqah. Tapi yang diterima oleh Rasulullah adalah firqah ahli sunnah wal jamaah. Karena dia mengedepankan apa-apa yang tadinya ditelah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu ada berkaitan, ada siklus mata rantai yang tidak terputus. Oleh karena itu, setiap umat Islam yang memang umat daripada Rasulullah tidak merupakan telah daripada Nabiullah Adam, Babu Hawa, sampai Jabur, Taurat, Injil, sampai Quran. Pada intinya, di dalam agama Islam yang sejati ada satu ilmu yang tidak bisa dijelaskan, yaitu ilmu laduni yang dikuasai, yang diberikan wahyu ilmu laduni itu kepada Nabi Balia bin Malkan alias Nabi Khidir alaihissalam. Beliau sekarang umurnya menjadi 17 abad. Sampai sekarang beliau masih tetap bujangan. Beliau dikuasai oleh Allah, mengawasi alam dunia ini dari masyrik ilal maghrib 1 jam sekali, mengawasi keadaan laut, mengawasi keadaan yang ada di alam mayapada yang panah ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam yang berada di mana saja, ketika dia baca Quran, tapi yang dikedepankan bukan Quran yang sejati, Quran yang imitasi dibaca tapi dijual, sesungguhnya orang-orang semacam itu adalah orang yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah 74, 75 dan 76. Allah akan ancam orang-orang yang demikian dengan neraka jahanam di bawah ratingnya orang-orang munafik. Oleh karena itu, sekali lagi tadi saya baca kalimat Al-Quran pada surah Al-Isra yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan berilah contoh yang terbaik kepada manusia, dan bermusyawarahlah kalian sesama manusia dengan musyawarah yang terbaik. Jadi jangan ada sifat antara kiai dengan kiai, antara habib dengan habib, sifat adu domba, saling memfitnah, saling mencaci. Sesungguhnya pada sisi Allah, orang yang termulia adalah orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'ubali wa suba lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku di antara laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya pada sisi Allah yang termulia adalah yang bukan punya harta, yang bukan punya jabatan, yang punya segala-gala, tapi yang termulia pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dari golongan juriah Rasulullah,
Sesungguhnya Rasulullah telah memberikan contoh keturunan Rasulullah, juriya Rasulullah, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang beriman, ada yang bertakwa, tergantung akhlak dan kelakuannya kepada dirinya sendiri. Juriya Rasulullah dari kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, ini sekarang sedang dibersihkan oleh yang punya alam. Orang sembahyang, orang ngaji, orang bikin haji, orang berzikir, orang bersedekah, tapi dalamnya bukan orang Islam. Sesungguhnya orang-orang Islam yang sejati tidak pernah mengorbankan agamanya di dalam kepentingan pribadi atau golongan. Islam itu banyak modelnya, warnanya, coraknya. Islam itu banyak, labelnya banyak. Tapi yang sejati labelnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman di mana saja berada, ceramah yang saya sampaikan melalui dakwah ini netral. Tidak berkelompok, tapi netral menyeluruh. Semua merupakan tanggung jawab para kiai sejati alam semesta ini. Merupakan tanggung jawab kita bersama kalau memang kita orang-orang Islam sejati. Sebagaimana Sayyidina Umar, harta bandanya, kekuasaannya hanya untuk Islam. Harta bandanya disalurkan ke Baitul Mal. Dia tidur di lapangan, dia tidur di padang pasir. Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden setelah Abu Bakar, tidak punya rumah. Sampai beliau meninggal pun, sampai meninggalkan utang karena demi umat. Ada bahasa dari kelompok umat Islam Muhajirin dan Ansor, mempunyai darul qada, artinya rumah bayar utang. Seorang presiden sampai meninggalkan hutang bukan karena pribadi dan keluarganya, tapi karena umat yang dibela. Di abad ini presiden semacam itu tidak ada, bahkan tidak pernah saya temukan secara pribadi dari zamannya Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan yang lain-lainnya. Semuanya presiden tinggal di istana, dijaga oleh pas pamres, dijaga dengan ketat demi keselamatan seorang kepala negara. Tapi sebagaimana yang dicontohkan Sayyidina Umar, di abad ini belum kita temukan pejabat, kiai yang tinggal di kebun, yang tinggal di hutan. Semuanya fasilitasnya banyak, bahkan istrinya lebih dari satu. Oleh karena itu, sadar kalau kita memang orang Indonesia Raya, persatuan dan kesatuan Indonesia Raya yang ada dalam rumus Pancasila, Tanah Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu adanya di mana? Saya pertanyakan sebagai kiai ulama alam ini, kiai yang mempunyai terah bakar menyan, buun-buun daripada zamannya Wali Sembilan. Saya akan tanyakan kepada alam semesta, di mana kiai-kiai yang model keluarnya dari hutan, sebagaimana Sang Kuryang, Sunan Kalijaga, daripada Syekh Sunan Rohmah Suci Godo Garut, terah-terah kiai para wali di abad-abad 1830, 1760, 117, zamannya Ken Arok, Ken Dedes, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Patah, Sultan Trenggono. Di mana itu? Terah-terah semacam itu. Apakah memang sudah habis daripada keturunannya? Padahal orang-orang semacam itu tidak akan pernah dia kembali kepada Allah. Dia selalu tampil di dalam kehidupan Rijalul Ghaib, memantau Indonesia Raya. Andai kata Wali Sembilan pulang wafat, maka alam Indonesia ini akan hancur porak-poranda dengan generasi yang selalu mengambil harta atas nama rakyat, atas nama Indonesia Raya, padahal di balik itu demi kepentingan keluarga dan golongannya. Banyak pengkhianat Pancasila setelah Pak Harto kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan pengkhianatan yang telah ditonton melalui TV, melalui era digital. Apa orang sekarang pendidikannya tinggi, bertitel banyak, dia tidak punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Ini sekarang di mana? Rasa malu orang yang beriman itu di mana? Al-imanu uryanun wa libasut taqwa wa samratul haya. Itu sekarang di mana? Iman itu telanjang. Pakaian dari iman adalah takwa, buah daripada takwa adalah rasa malu. Itu di mana sekarang? Para kiainya, para ajengannya, para habaibnya. Hal-hal semacam itu di mana? Saya mau tanya itu.
Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu di mana itu? Iman itu tertanam di dalam hati, dibuktikan dengan lisan, dengan cara aplikasi menjelaskan kepada umat. Sesungguhnya hal semacam itu sekarang ini di mana? Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dengan perbuatan yang nyata itu sekarang di mana? Kiai ajengan setelah ceramah minta dibayar. Padahal surat Muhammad ayat 7 telah jelas-jelas memberikan penjelasan Allah melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yarzuqkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, nanti Allah akan tolong kamu. Itu ayat Muhammad surat 7. Di mana itu? Sebagaimana surat As-Surur ayat 77, wabtaghi bima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah olehmu kesenangan untuk negeri akhirat, karena itu negeri yang abadi, tujuan utama dalam kehidupan. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, walau hanya sebentar. Dan berbuat baiklah kalian kepada sesama manusia, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Demikian apa-apa yang saya sampaikan ini harus menyebabkan jadi renungan, karena melalui infotainment para kiai, para ajengan, para habaib, tidak ada penyampaian ceramahnya semacam ini. Saya pertanyakan atas nama Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Jahari Ceger, Kiai Haji Ahmad Sanusi Gunung Puyuh Sukabumi, telah daripada Cirebon, telah daripada Banten, keruhun orang tua yang punya syahadat Cirebon, yang punya syahadat Banten, itu masih hidup. Jangan dianggap sepi. Indonesia ini dalam pantauan Wali 9, kurang lebihnya atas nama Nenek Jongge bin Eyang Kudratullah Gentar Bumi Pelabuhan Ratu, mengatasnamakan atas nama negara. Beliau menanyakan kepada saya, Ustadz, di mana kiai yang sejati sekarang? Enggak ada, Dek. Semuanya yang tampil kiai-kiai imitasi. Banyak penampilan cakep, bagus, ganteng, tapi ujung-ujungnya mereka cari sesuatu di balik yang panah menjadi panah. Demikian adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat deh, bahan keluar.